Caranya kita siapkan silinder. Ini silindernya dari pipa Bosch yang ada di bengkel-bengkel motor. Terserah ya Pak, Boschnya mau yang biasa atau yang bajanya gak apa-apa. Karena ini tidak ada proses bor atau harus dilubangi pada besi silindernya. Lalu kita tutup lubang ujung silindernya dengan kayu baja lah Pak. Lalu kita lubangi kayu penutup ini seukuran selang. Ini selangnya dari kabel bekas atau misalnya selang apa saja Pak. Lalu kita lem. Seperti biasa saya kalau menggunakan lem power glue selalu menambahkan debu tungku yang sudah diayak. Ini berfungsi menambah daya rekat. Nah, untuk piston saya buat dari bulatan besi bekas yang saya potong lalu dikikir-kikir sehingga pas bulatannya dengan lubang silinder. Dan ditambah mur sehingga lubang tengah pistonnya lebih kecil. Atau misalnya gak pakai mur juga gak apa-apa. Lalu lubang pistonnya kita masukkan kayu. Nah, untuk kayunya kita kasih lebih seperti ini Pak. Lalu kita belah menggunakan gergaji besi. Dan untuk bagian pinggiran belahannya kita kasih lubang. Selanjutnya kita buat batang engkol piston. Kita buat dari aluminium saja Pak. Ini dari radar bekas TV. Terus kita lubangi bagian ujung dan ujungnya batang engkol ini. Selesai membuat silinder dan piston, langkah selanjutnya membuat silinder dan piston untuk katup. Caranya kita siapkan potongan kaleng. Kalengnya apa saja Pak? Mau kaleng kongguan, kaleng blaster, kaleng botan, banci kaleng, leng-leng. Lalu untuk piston valve atau piston katupnya kita buat dari batangan besi. Misalnya besi cor, besi bangunan, besi pagar, besi apa. Yang penting jangan bersifat baja. Namun batangan besi yang saya gunakan ini bekas obeng besar. Ini kelihatan ada kembang-kembangnya Pak. Lalu kita potong menjadi potongan pendek. Kurang lebih ya seginian lah Pak. Terus untuk potongan kalengnya kita buat bulatan seukuran bulatan batang besi ini. Ini potongannya tidak boleh kurang atau lebih. Harus benar-benar pas bulatannya sebagaimana bulatan batang besinya. Nah ini kan kalengnya ada sambungannya Pak. Untuk menyatukan sambungan tersebut kita bisa gunakan lem. Tapi sebelum lem kita ikat dulu bagian ujung dan ujungnya. Atau semuanya juga tidak apa-apa. Yang penting bagian tengahnya jangan diikat. Ya maksud jangan diikat itu supaya kalengnya tidak kayak gini Pak. Pek, pek, pek gitu Pak. Nah untuk batangan besinya usahakan benar-benar pas tapi licin gitu Pak. Jangan kayak gini Pak. Hu. Lalu kita lubangi bagian tengah kalengnya dengan posisi batang besi masih di dalam kaleng. Itulah sebabnya kenapa posisi pengikatannya harus disisakan tengahnya. Karena ini akan dilubangi Pak. Lalu kenapa pas melubangi kaleng besinya harus masih ada di dalam. Supaya pas kita tojos, pas kita colok gitu Pak, lubang kalengnya tetap rata. Kalau kita copot besinya terus kita lubangi, nanti bagian dalam lubangnya kayak ada kembang-kembangnya gitu Pak. Jadi pas kita masukkan besinya jadi susah. Apalagi sifat kaleng kalau kita tekan bulatannya akan berubah malah jadi gepeng Pak. Atau untuk membuat lubang ini lebih mudah menggunakan kikir bulat. Lalu untuk batang besinya kita buat seperti piston. Atau kalau gak mau ribet cukup gosok aja bagian pinggirnya. Yang penting bagian ujung ini ada sisa. Lalu untuk ujung besinya kita buatkan kepala penghubung atau engsel. Jadi seperti ini Pak, bagian besi yang sudah digosok ini harus pas mengenai lubang di tengah kaleng ini. Maksudnya gerakan bolak-baliknya batang yang digosok harus berada di posisi lubang tersebut. Karena besi yang digosok tersebut berfungsi untuk jalur pembuangan uap.
Kalau seperti ini kan tetap aja Pak lubangnya ketutup. Maksudnya gak ada celah untuk buang. Lalu kita buat lagi batang engkol untuk katup ini. Nah, untuk lubang kaleng ini kita buatkan pipa untuk menghubungkan antara selang ini dengan pipa tersebut. Kita buat dari kaleng saja, Pak. Seperti ini, Pak. Salah satu ujung pipanya agak dimekar-mekar gitu, Pak. Lalu kita pasang seperti ini. Selanjutnya bagian ujung silinder ini kita tutup dengan kayu, tapi ada pipa kecilnya juga Pak. Ini untuk tempat masuknya uap yang akan dihubungkan melalui selang ke boiler langsung. Oke Pak, ini roda gila, batang roda gila, lager kecil, kayu penahan lager dan roda gila, poros engkol piston dari aluminium, poros engkol katup dari kayu, batang engkol piston, batang engkol katup, piston, silinder piston, katup, silinder katup, pipa, selang, kayu penahan silinder piston, kayu penahan silinder katup. Semua dilem menggunakan power glue dan debu. Dan katupnya harus benar-benar licin pada gerakan bolak-baliknya di silinder kaleng ini. Begitu juga piston. Nah, untuk cara men-setting baut poros engkol katupnya jangan terlalu jauh, Pak. Maksudnya jangan terlalu jauh antara batang ini dengan bautnya, agar katupnya cepat tutup dan buka. Dan juga cara men-setting tata letak dua engkol ini harus seperti huruf L atau L terbalik. Contohnya seperti ini Pak. Engkol piston kan ada di posisi atas ya Pak. Berarti untuk engkol katup harus menghadap ke kiri atau ke kanan. Seperti ini. Seperti itulah Pak cara membuat mesin uap tipe 03, mesin yang memiliki satu tekanan uap. Untuk cara kerjanya sudah saya jelaskan di video yang ini. Jarang-jarang loh tutorial yang menjelaskan dengan detail-detail Pak. Ada, cuman jarang. Kita bongkar, kita acak-acak semua cara kerjanya Pak lah. Ya, menurut saya ini sudah cukup jelas dan semoga menginspirasi, bermanfaat, dan juga kita coba dulu dengan cara ditiup.